Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin sayyidin nasi ajma'in al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dan mencatat dalam mizan hasanat kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan kembali membahas tentang tafsir Al-Quran surat At-Tin, ya, masih di surat At-Tin. Yakni ayat yang terakhir, ya, ataupun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Hampir habis Pak kira juz sama ini. Masya Allah. Nanti selesai jadi mufasir semua nih Pak. Langsung ya, sertifikat mufasir. Uji tahun ya. Ya ini jadi orang beriman itu imannya selalu bertambah dan kadang berkurang, ya. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu dapat bertambah dan dapat berkurang. Itu keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah. Yazidu bi ta'ah, dapat bertambah apabila didorong dengan ketaatan. Jadi semakin taat, semakin beramal soleh, iman semakin meningkat. Bahkan Imam Ahmad mengatakannya kalau orang itu sedang meningkat imannya, dia akan mencapai puncak tertingginya yang disebut dengan a'la iliyin, mencapai puncak tertinggi. Tapi terkadang iman juga turun dan merosot, dan pada puncak terbawahnya atau paling bawahnya maka dia menjadi asfalas safilin. Nah, ini disebut dalam surat At-Tin itu summa radadnahu asfala safilin. Jadi manusia itu bisa jadi menjadi asfalas safilin, serendah-rendahnya makhluk, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Ulaika kal an'ami balhum adall, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih sesat. Saat bagaimana? Saat qulubun la yaqiluna biha, mereka punya hati tapi tidak bisa merasa, tidak bisa menangkap isyarat-isyarat dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tapi tidak bisa memandang, tidak bisa melihat kebenaran. Lahum udzun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak bisa mendengar kebenaran, tidak bisa mendengar hikmah, tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat yang tersurat di kitab suci atau di hadis Rasul, atau ayat yang tersirat di alam semesta ini. Karena ayat Allah kan ada dua, ada ayat tersirat, ada ayat tersurat. Kita kadang mungkin fasih tentang ayat tersurat, tapi kita tidak fasih dengan ayat-ayat tersirat Allah Subhanahu wa taala. Saat melihat alam semesta, kita tidak bertambah keimanan. Saat melihat keindahan semesta, gunung yang menghijau, kebun-kebun yang menghijau, laut yang terhampar begitu luas, nggak nambah iman sedikit pun. Padahal itu semua diciptakan adalah untuk kita supaya bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemarin saya sampaikan tadabbur tentang bagaimana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini hidup di planet bumi, yang mana planet bumi itu merupakan satu titik terkecil dari 2 miliar benda langit dalam satu galaksi bernama Bima Sakti. Dan Bima Sakti itu hanyalah satu titik galaksi dari 2 miliar galaksi yang ada di alam semesta ini. Dan 2 miliar galaksi yang terpantau oleh hitungan para ahli itu pun hanya seperti seperti gelang yang dilempar di gurun pasir dibandingkan dengan luasnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Kalau arsy sudah sedemikian rupa, bagaimana dengan sang penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita saja dibanding alam semesta itu titik acan. Titik kecil dari 2 miliar titik kecil dari 2 miliar setelahnya, dan itu pun masih kecil dibanding dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam skala alam raya kita ini tidak ada apa-apanya. Dan Al-Qur'an menegaskan itu dalam surat Al-Insan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu dibahasakan Quran sebagai lam yakun syai'an madhkura, tidak ada apa-apanya, sempurna pada ketiadaan, bukan apa-apa. Tempat saja dibanding semesta nggak ada apa-apanya, ya kan? Dia tinggi karena ilmunya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang itu dapat tinggi pertama karena iman, ya, amanu. Kemudian yang kedua, orang itu manusia itu tinggi karena utul ilma, diberi ilmu. Maka dua hal ini harus kita kejar, harus kita raih agar kita punya posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu. Sehingga kalau kita renungkan dengan baik bahwa kita ini lam yakun syai'an madhkura, sempurna pada ketiadaan, dan kesempurnaan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesempurnaan manusia itu ada pada ketidaksempurnaannya. Kesempurnaan manusia ada pada ketidaksempurnaannya. Istri sempurna pada ketidaksempurnaannya. Jadi yang sempurna mah nanti saja di surga. Di dunia nggak akan ada yang sempurna. Begitupun suami, apalagi ya. Istri tidak akan mendapatkan kesempurnaan dari suaminya, karena al-kamalul mutlak lillahi subhanahu wa ta'ala. Kesempurnaan yang mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, ya tadi, sempurna dengan ketidaksempurnaannya dan sempurna pada ketiadaan. Yang mewujud hanya Allah. Kita ini wujud karena ada yang maha mewujud, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu kita ini bisa asfalas safilin, bisa juga a'la iliyin. A'la iliyin. A'la tinggi, iliyin itu yang tinggi. Jadi bisa puncak tertinggi dari keimanan, bisa juga asfalas safilin, lebih rendah dari yang rendah. Dan kita berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai orang-orang yang a'la iliyin, yang tinggi dengan keimanannya dan mencapai puncak tertingginya. Itu dengan apa? Dengan ilmu, dengan amal, tentunya dengan iman, ilmu dan amal soleh. Kita menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikutnya faidah yang terakhir, yang keenam, yang belum disampaikan pada pertemuan minggu lalu. Man tadabbaral ayatal mubarakah. Barang siapa yang mentafakuri ayat ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim lam yatajarra an yaskhon min insan khalaqallah. Maka dia tidak akan pernah berani mencemooh, menghina, merendahkan makhluk ciptaan Allah yang bernama manusia, karena Allah sendiri sudah memujinya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam sebuah asar disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi tabi'a rajulan, pernah mengikuti seorang laki-laki, min Saqif, dari kabilah Saqif, hatta harwala fi atharihi, sampai Nabi itu bergegas mengikuti orang ini karena jalannya cepat. Nabi tuturkeun saha ieu, budak teh saha ieu teh tuturkeun bahasa orang ngomong eta.
hatta akhadha thawbahu, sampai Nabi mengangkat itu sarungnya anak itu. Faqala irfa izarak, angkat kainmu angkat kainmu. Maksudnya supaya tidak nyengseret ke bawah, karena dalam Islam itu diharamkan orang pakai baju nyengseret nyapu lantai, nggak boleh. Ngagapui. Jadi nanti pembersihan lantai gitu nggak boleh. Itu namanya fenomena itu kalau dalam bahasa Arab namanya khuyala, tanda kesombongan. Makanya hukum menggunakan pakaian di bawah mata kaki itu ada 3. Yang pertama, kalau nyengsernya, ngagapuinya itu karena kesombongan, maka itu terancam dengan hadis Nabi aqabinan nar, yakni dengan api neraka. Kalau dia memakai dengan kesombongan. Kalau tidak dengan kesombongan, ya makruh saja. Tapi yang paling afdal itu sarung itu adalah di atas mata kaki. Kenapa saya katakan sarung? Karena hadisnya sarung. Adapun celana itu dikiaskan kepada sarung. Mangga pamikias mah eta mah babna ijtihad para ulama, apakah celana juga termasuk sarung atau cukup sarung saja, karena hadisnya izaraka. Perempuan mah tidak. Perempuan mah sunahnya ngagapui mah. Sunahnya ke bawah gitu. Selebar mungkin perempuan mah. Apa namanya fadfadah kalau bahasa Arab. Ya, nah kalau kita mah enggak, justru kita mah harus di atas mata kaki. Dan ternyata yang mengamalkan ini siapa? Yang di kita? Tentara, Pak. Tentara itu di atas mata kaki. Dengan talinya itu pakai karet, ya. Alhamdulillah saya kebetulan sampai saat ini masih dipercaya ngisi kajian di tempat tentara itu sudah beberapa tahun. Saya perhatikan dari komandan tertinggi bintang 3 sampai yang bawah itu pakai karet ini ya. Oh, saya bilang ini mengamalkan sunnah Rasul, luar biasa. Ini tentara punya. Ya? Ini tentara tuh ini. Iya, gitu. Tentara gitu. Praktis. Bahkan Umar bin Khattab ketika menjelang sakratul maut, ada yang menjenguk ngelayat waktu sakit. Umar melihat eta budak ngajenguk ke bawah, kainnya ke bawah. Irfa izaram, tayakeun eta calana. Sarung kamu naikin. Umar sampai sakratul maut memperhatikan itu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menekankan sunnah demikian. Jadi di bawah mata kaki ada 2. Satu, kalau sombong diancam neraka. Kalau tidak sombong maka makruh. Di pas mata kaki juga termasuk tidak dianjurkan. Yang afdal adalah di atas mata kaki. Cuma nanti permasalahannya apakah itu berkaitan dengan sarung saja sebagaimana hadisnya irfa izaroka, ataukah juga celana juga dikiaskan. Tapi lebih hati-hati dan lebih selamat bagi hati adalah celana juga termasuk hukum sarung. Sarung teh karena orang Arab yang begini. Kalau orang kita kan celana. Kadang kita melihat sunnah yang dipraktekkan itu justru pada orang-orang yang tidak terlalu concern kepada bacaan agama. Contoh, mohon maaf ini. Makam yang paling, kalau dikatakan sunnah sih belum 100%, tapi ya di antara makam yang ada di Indonesia yang paling dekat dengan sunnah makam siapa? Makam yang paling dekat dengan makam sunnah, makam yang sesuai dengan petunjuk Rasul. Makam siapa? Di Indonesia. Makam pahlawan. Pahlawan satu pendek, ya kan? Pendek dan hampir rata dengan tanahnya. Hanya sedikit saja itunya. Tidak banyak hiasan. Tidak banyak hiasan, tidak banyak rupa-rupa. Coba kalau makam biasa, curakun gitu. Kayak nu di lotengan, di saungan segala macam. Yang paling sederhana justru dipraktekkan di pahlawan. Rumputnya. Pakai rumput nggak? Pakai. Ada rumputnya. Jadi kalau kita mau bandingkan di antara seluruh pemakaman yang ada di Indonesia, justru yang kalau sempurna tidak, tapi yang paling mendekati dengan petunjuk Rasulullah SAW dalam pemakaman, makam pahlawan. Coba silakan diperhatikan makam pahlawan, sederhana dan hanya sejengkal dari tanah. Kemudian bedanya saja kalau tentara itu ada helmnya, helm disimpan karena itu tanda gugurnya dia di medan perang, mempertahankan dan merebut kemerdekaan negara. Tapi wajar. Ya, tapi wajar.
Ala kulli hal itu hanya sebatas renungan saja, sebatas tadabur kita. Ternyata yang mempraktekkan bahwa justru pemakaman yang lebih mendekati sunnah itu makam pahlawan malah, dan justru pemakaian pakaian juga mendekati sunnah itu tentara, karena mereka dengan karetnya itu di atas mereka lebih praktis, lebih gesit, dan lebih nyaman. Nah, Nabi SAW mengikuti seorang dari sakit sampai mengikutinya itu dengan tergesa-gesa gitu. Jadi Rasul tuh ingin tahu ini anaknya mau kemana dan siapa gitu. Dan sementara pakaiannya ke bawah. Rasul mengatakan irfa izaraka, naikkan kain, angkat kain. Fakashafa rajulu an rukbatayhi, lalu laki-laki ini karena yang minta itu Rasul, ya dibuka kakinya. Faqala ya Rasulullah, punten ya Rasul, punten Kanjeng Rasul, ini ahnafu, aku ini kakinya ada dua arti. Ahnaf itu bisa saking kurusnya kecil gitu, jadi tinggal tulang bungkul lah gitu. Ada juga mengartikan ahnaf itu pincang. Ini ahnaf, aku ini pincang kecil. Watostok kuruk batai, kalau jalan tuur jeung tuur teh pakai trok gitu ya. Faqala ya Rasulullah ini ahnaf wa tasdaq kurbatai. Faqala sallallahu kullu khalqillah azza wa jalla hasanun. Rasul memotivasi dia, seluruh ciptaan Allah itu baik. Seluruh ciptaan Allah itu baik. Kullu khalqillah hasanun. Semua ciptaan Allah itu baik. Karena Allah sudah menyatakannya itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Jadi kalau ada orang punya kekurangan fisik sekalipun, itulah sempurna. Karena manusia sifatnya sempurna dengan ketidaksempurnaan. Manusia itu baik, manusia sempurna dengan ketidaksempurnaan. Hanya saja tingkat kesempurnaan orang itu beda-beda. Nah ini Pak, tingkat kesempurnaan orang itu beda-beda. Ada yang sempurnanya seperti Yusuf alaihissalam, ganteng, rupawan, menawan, sampai wanita itu ngiris tangannya motong apel tidak terasa saking melihat takjub ketampanan Yusuf. Bengong. Mahadzalillahi basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Hasyalillah. Subhanallah, ini malaikat. Dipotong-potong tangannya. Bahkan bukan sekali, tapi waqata'na aydiyahunna, mengiris-ngiris berkali-kali. Jadi ininya berlumuran darah. Kalau qata'a kan sekali, tapi ayatnya mengatakan waqata'na. Kalau ada tasdid diberikan kepada fiil itu artinya lil kasrah, menunjukkan banyak dilakukan. Dan diusir di Saudi kan? Ya. Diusir di Saudi kasetnya. Ya itu. Jadi wanita itu saking takjubnya mengiris-ngiris dan mengatakan ini malaikat, ini bukan orang Yusuf ini. Tapi orang hayang ngetes sabarahan kan ganteng orang, tampan orang, kami aya wanoja dugi ka ngiris tanganna teu karaoseun, eta urang kasep berarti. Kemudian mengatakan ieu mah malaikat, lain manusia. Tapi mun sabalikna, oh ieu mah jin ieu mah gitu. Berarti orang can kasep. Nah itu dalam. Jadi ada yang Allah sempurnakan ciptaannya dengan derajat kesempurnaan yang begitu. Jadi semua yang Allah ciptakan sempurna, dan sempurna dengan tadi ketidaksempurnaan sebagian, karena tingkat kesempurnaannya beda-beda. Jadi semua sempurna tapi tingkat kesempurnaannya beda-beda. Dulu mungkin kita pernah mendengar di zaman sekarang ya, itu ada seorang pemuda dari Emirat Arab sangat ganteng sekali, tampan, datang ke Riyadh, Saudi Arabia, diusir oleh polisi. Kamu jangan masuk Saudi karena membuat fitnah para wanita di Saudi. Kasep disuruh ini. Di zaman Umar kan terus aya kasep pisan. Merusak hati para wanita di saat itu. Akhirnya Pak dibotakan ke Umar Pak supaya teu kasep. Yang ampurannya ya ku Bapak dibotakan. Ya para wanita kasihan mereka merana dan meratap melihat kamu, dibotakan. Terus dibotakannya tambah kasep. Akhirnya apa? Ampun aja, diusir. Laki-laki itu diusir dari Madinah. Entah ke daerah apa, yang penting tidak ada di Madinah. Jadi ada orang yang derajat sempurna ketampanannya sampai demikian. Di zaman sahabat Nabi ada seorang sahabat bernama Dihyah Khalifah Al-Kalbi, sering disebut Dihyah Al-Kalbi. Itu tampannya luar biasa. Kalau ada orang mendengar Dihyah
datang ke suatu daerah itu wanita sibuk berdandan dan menunjukkan kecantikannya. Dihya masuk Madinah, Madinah geger, semua berhias. Kemudian masuk Mekah berhias. Itu namanya Dihya al-Kalbi. Sampai-sampai Rasul mengatakan kalau malaikat Jibril ingin menyerupai bentuk manusia, Jibril alaihissalam senantiasa memilih rupa dan fisiknya Dihya al-Kalbi karena ketampanan dan kegagahannya. Idola para wanita baik di masa jahiliyah maupun setelah masa Islam. Maka setelah masa Islam, tugas Dihya yang sempurna fisik dan wajahnya ini, tugasnya apa? Mengantarkan surat-surat Rasul ke para raja-raja di sekitar. Diplomat. Kirim ke Basra, Rasul yang kirim itu yang bawa suratnya Dihya al-Kalbi. Kirim ke daerah ini, semua surat yang Rasul kirim itu rata-rata kepada Dihya al-Kalbi. Ini memberi faidah, hadis ini memberi faidah bahwa kalau kita ngirim utusan atau ngirim orang untuk mewakilkan, maka cari yang good looking. Humas, kemudian PR ataupun yang sering berhubungan dengan orang lain, maka cari yang good looking. Karena apa? Karena itu dapat membuat nyaman dan membuat membuat lebih senang orang yang kita kirimi surat tersebut. Nah, ini Dihya al-Kalbi, sahabat Nabi yang punya paras yang rupawan, rupawan sekali, sampai-sampai disebut dengan sahabat yang paling tampan. Al-Kalbi, Dihya al-Kalbi. Kalau saya ngisi kajian ibu-ibu ini, ibu-ibu pernah nanya tulisannya gimana itu Dihya al-Kalbi gitu, supaya nanti anaknya dinamai itu Dihya al-Kalbi. Ya tak Dihya. Kalbinya bukan kalbi anjing. Bukan al-Kalbi. Al-Kalbi bukan anjing. Sini al-Kalbi nama kabilah. Nama kabilah Kalb ya. Pakai kap lam ba. Itu nama kabilah keturunannya, marganya. Dan nama lengkapnya Dihya Khalifah al-Kalbi. Dan alhamdulillah beliau masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW. Nah, Rasul bersabda ke orang itu bahwasanya setiap yang Allah ciptakan, setiap ciptaan Allah adalah baik. Baik, semuanya baik dan sempurna. Tetapi tadi derajat kesempurnaan tiap orang berbeda-beda. Walam yurahad rajul illa wa izaruhu ila asnafi saqai. Dan setelah itu disebutkan dalam riwayatnya, kami tidak melihat laki-laki ini setelah kejadian itu kecuali kakinya senantiasa, pakaiannya senantiasa di atas mata kaki. Artinya apa Pak dari hadis ini? Yang punya kekurangan dalam fisiknya saja, seperti kakinya tadi pincang atau kecil atau tuhur napa getrok, Nabi masih menyuruhnya untuk mengangkat kainnya. Apalagi yang sehat, terjaga ringkas, lempeng, jalannya tegak, nah, maka lebih disunahkan lagi menggunakan di atas mata kaki. Bagaimana kita mengamalkannya? Ya mengamalkannya tentunya kembali kepada kemampuan masing-masing. Kalau misalkan masih belum bisa sempurna, ya setidaknya jangan terlalu ngambai amat. Kalaupun harus ngambai ke bawah, jangan disertai dengan perasaan apapun, merasa jangan. Karena yang diancam neraka itu yang pakaiannya panjang di bawah mata kaki, khuyala dan merasa sombong, merasa ada lebihnya. Apa dalilnya? Abu Bakar Siddiq selalu melorot celananya karena beliau kurus, melorot celananya ke bawah dan menanyakan itu kepada Rasul, bagaimana dengan saya Rasul? Maka Rasul mengatakan, kalau engkau mah enggak, wahai Abu Bakar, kamu mah tidak termasuk yang khuyala, tidak termasuk orang sombong, maka tidak masuk dalam ancaman itu. Nah, kita mah kan bukan Abu Bakar Siddiq dan bukan siapa-siapa. Ya, menjagalah. Setidaknya jangan sampai terlalu ngambai gitu aja. Kalaupun harus ngambai, karena mungkin di tempat dinasnya harus ngambai, jangan disertai dengan perasaan apapun. Tapi ya itu, menjaga rasa itu juga susah. Menjaga hati juga susah. Maka lebih aman sudah ikuti aja tentara mata kaki di atas itu lebih selamat, dan sunnah Rasulullah SAW yang ditekankan. Nah, jadi segala yang Allah ciptakan, segala yang Allah bentuk adalah sempurna fi ahsani suratin, mulai dari penciptaan sampai nanti ajal atau wafat menjelang, itu sempurna. Manusia itu sempurna pada ciptaannya. Dari mulai pernah kita jelaskan, manusia itu diciptakan
dengan proses yang sama. Dalam hadisnya itu inna ahadakum, setiap kalian yujma'u khalquhu, diciptakan itu sama dengan proses yang sama. Yujma'u khalquhu fi arba'ina yauman nutfah, 40 hari sebagai nutfah. Summa yakunu alaqatan misla dzalik, lalu 40 hari sebagai mudghah, sebagai gumpalan daging. Summa yang terakhir itu wa yakunu alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Nutfah, alaqah, mudghah, 40. Dan ada hadis, tapi ini khusus orang dewasa ya. Kalau anak-anak kan enggak ada isinya. Ada hadis yang mengatakan tentang kelamin anak kita, itu juga hadis sudah mengungkapnya. Padahal Rasul itu 14 abad yang lalu tapi sudah tahu bagaimana kelamin anak itu ditentukan. Hadisnya adalah idza sabaqa ma'ur rajuli ma'ul mar'ah, maka akan menjadi laki-laki. Kalau air laki-laki mendahului air perempuan, maka yang akan jadi adalah anak laki-laki. Yang kedua, hadisnya itu idza sabaqa ma'ul mar'ah, kalau air perempuan duluan, maka nanti akan lahir anaknya itu perempuan. Maka yang punya anak perempuan itu tandanya laki-laki yang kuat. Karena istrinya yang duluan. Ya betul Pak. Ini apa namanya? Ini berdasarkan teori hadis. Kalau medisnya saya kurang tahu. Dan apabila anaknya laki-laki itu berarti ibu yang kuat, kita yang duluan. Terus wajah kita juga ditentukan oleh itu. Dalam sebuah hadis untuk keterangan disebutkan, kalau ma'ur rajulnya itu lebih banyak, air laki-laki lebih banyak volumenya, maka wajahnya akan mirip bapaknya atau pamannya. Kalau air perempuan, air istri lebih banyak, maka wajah anak itu akan mirip ibunya atau bibinya. Bapaknya ya mulas sedikit lah begitu. Itu dalam teori hadis, ilmu hadis silakan demikian. Dalam khalqil insan, dalam hadis khalqil insan. Berarti kalau ada anak yang perempuan tapi wajahnya laki-laki, itu tandanya berarti cairan air ibu lebih dulu tetapi air bapak lebih banyak. Itu berarti anaknya perempuan tapi wajahnya mirip bapak. Kalau jenis kelamin anaknya itu laki-laki tapi wajahnya agak keibu-ibuan, ke ibu dia, itu pertanda bahwa air bapaknya lebih duluan dari air istrinya, tetapi volume jumlah airnya banyak air ibunya. Itu dalam teori hadis. Lamun banci gimana? Lamun banci. Lamun banci, nah itu mah tidak ada hadisnya banci itu. Di situ disebutkan pada umumnya. Idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah, maka dia akan menjadi laki-laki. Dan syabihnya itu kemiripannya akan kepada yang memiliki air lebih banyak. Dalam teorinya demikian. Wallahu ta'ala bishawab. Karena itu Rasul menjelaskan jauh 14 abad yang lalu sebelum dunia kedokteran dapat menganalisa dengan USG yang pakai monitor itu ya, tapi bisa nembus gitu ya, pakai USG itu melihat kelamin. Dan itu pun ada persentase kesahihannya dari monitor seperti itu teknologi. Hadis tadi yang menceritakan tentang laki-laki yang pincang dan kakinya berbenturan, tetapi tetap Rasul suruh angkat kainmu. Itu hadis sahih dalam kitab Shahihul Jami, hadis ke-452. Di sini juga ada faidah yang dapat kita petik. Wala yajuzu wasful muslimah bi annaha laysat jamilah li mujarrad al-akhbar li annaha minal ghibah. Di sini dijelaskan bahwa kita tidak boleh menceritakan seseorang ganteng tidaknya, cantik tidaknya, karena itu termasuk ghibah. Jadi menceritakan si anu teh tidak ganteng gitu. Jadi nyebut seseorang tidak ganteng itu termasuk ghibah. Kedah diistihlal, kedah minta kehalalan kepada orang yang digibahnya. Kang punten tadi abi terus ngagibah akang teh teu kasep itu ditalapung gitu. Kaplok mungkin gitu ya. Nah, maka dosa-dosa ghibah itu dapat kita hapus dengan
Kalau meminta maaf langsung itu dapat menimbulkan reaksi lebih parah, boleh meminta maaf secara tidak langsung atau secara umum. Misalkan pas lebaran, kan puntennya hapunten lahir batin, kalepatan samudia kalepatun udah haja atau teka haja, mohon dihapunten. Nah, boleh seperti itu. Tapi abdolnya minta maaf itu langsung ke orangnya dan langsung kepada apa yang dia perbuat salahnya. Tapi kalau zaman sekarang orang itu rada kan musuh tensi ya. Kalau seperti itu mah mendingan minta maaf salam, tapi abdolnya langsung. Nabi SAW bersabda, man kana alaihi haqqun falyutihi aw liyatahallalu minhu. Barang siapa yang punya hak kewajiban kepada orang lain, maka segera tunaikan. Aw liyatahallalu minhu, atau minta dihalalkan darinya. Barang siapa yang punya kewajiban menunaikan hak orang lain, segera tunaikan. Dan yang namanya kewajiban orang lain itu yang wajib kita lakukan ada dua, ada materi, ada non materi. Kewajiban materi yang berupa harta benda, kalau kita punya kewajiban segera tunaikan. Yang kedua, ada kewajiban hak orang yang harus kita lakukan itu kita tunaikan, kewajiban imateri. Apa itu? Hutang maaf, hutang dosa, hutang kesalahan, hutang kezaliman, wajib dipenuhi, wajib ditunaikan. Man kana indahu mazlamatun, barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, segera minta dihalalkan sebelum hari yang tidak berguna lagi dinar dan dirham, tidak berguna lagi anak keturunan dan harta benda, segera tunaikan. Maka dengan cara kita saling memaafkan, liyatahallal min aw minta kehalalan, harus minta dihalalkan. Kalau tidak minta dihalalkan, nanti akan tetap menjadi haram sampai hari di mana kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau banyak ibadah, banyak amal, banyak ketaatan, tetapi kata Nabi datang menghadap Allah dengan kantong bocor. Kaisul maskub dalam hadisnya itu. Muflis, orang paling bangkrut adalah orang yang di dunia banyak ibadah tapi banyak kezaliman kepada orang. Dorobah memukul si A, zalamah hazza menzalimi si B, memakan harta si A si B, mencemooh, syatama, menghardik, merendahkan, menghina, apalagi tuh menyepelekan orang lain, maka dia ibadahnya itu yang banyak itu datang menghadap Allah al-muflis, sebagai orang yang sangat bangkrut sekali. Sahabat mengatakan, ya Rasul, orang bangkrut mah anu tegaduh dinar, tegaduh dirham. Kata Nabi, bukan, itu bukan orang bangkrut, itu mah memang ya miskin biasa aja. Kalau dia bekerja dapat dinar dirhamnya. Tapi orang paling bangkrut kata Nabi adalah orang yang di dunianya capek-capek amal soleh, tapi di akhirat molongpong, kosong, tidak bawa apa-apa. Karena kebaikannya akan Allah ambil dan diberikan kepada orang-orang yang di dunia dia zolimi. Kesolehannya Allah ambil lalu diberikan kepada orang-orang yang dia ambil haknya. Kebaikannya Allah ambil lalu diberikan kepada orang-orang yang dulu dia cemooh, dia hinakan, dia remehkan, dia kucilkan dan segala macam. Kalau sudah habis kebaikan kesalehan orang ini, maka cara Allah menyeimbangkannya adalah Allah ambil keburukan orang yang dizolimi ditimpakan kepada dia. Jadi sudah rugi di atas rugi. Kan ada cahaya di atas cahaya, ini mah enggak, rugi di atas rugi. Sudah capek beribadah di dunia, tetapi Allah timpakan kepada dia keburukan orang yang dizoliminya, sehingga dia tidak punya apa-apa. Dan habis semua amal solehnya hanya gara-gara akhlak sosialnya yang tidak baik kepada orang lain. Nah, ini hadis berkenaan dengan hal semacam itu. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang manakala orang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Jadi ciri orang Islam itu orang lain merasa aman dari keburukan lidahnya dan perbuatan tangannya. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang diselamatkan Allah dari menzalimi orang lain, dari menista orang lain, menyepelekan orang lain, dan juga menyakiti perasaan hati orang lain. Karena itu yang dapat menjamin diterimanya qabulnya ibadah-ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab wa bi muradihi. Barangkali yang mau dikonfirmasi ditanyakan, persilakan. Mengenai sarung itu, Ya. sarung itu bentuknya seperti apa gitu?
dan warnanya itu putih. Mereknya skandal. Mandi bor. Biar mana? Apa sarung seperti kita? Iya. Bukannya gamis. Dalamannya. Sarung itu seperti apa? Gamis itu kan luaran, Ya. ya. Pakai gamis tapi pakai sarung juga dalamannya. Oh gitu. Kakun lah. Kalau kita pakai gamis, gamis luar itu biasanya di dalamnya tuh sarung dan kaos. Sarungnya juga warnanya putih. Sarung pilihan warna itu Rasul kadang menggunakan warna hijau, kadang menggunakan warna putih, tetapi favorit beliau adalah putih. Ya. Rasul menyukai warna putih. Tapi pernah suatu hari terlihat Rasulullah sholat menggunakan baju merah. Rasul pernah terlihat sholat dengan baju merah, Rasul juga pernah terlihat dengan baju hijau. Jadi warna itu dikembalikan kepada selera masing-masing, tetapi ada warna favorit. Nah, hendaknya warna favorit kita disesuaikan dengan apa yang difavoritkan oleh Rasulullah SAW. Karena semua yang berasal dari Rasulullah sudah terjamin, nah itu aja. Standar kebaikan, standar kebenaran, pedomannya adalah Rasul SAW. Kalau sudah melihat itu dilakukan Rasul, itu dijamin pasti itu baik. Kalau itu dilakukan disarankan Rasul, dijamin pasti baik. Karena Rasul adalah pintu satu-satunya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ingin kita mendapat ridha Allah, ingin kita mendapat rahmat Allah, ya ikuti saja pintunya. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait memaafkan, misalnya itu tidak dimaafkan, misalnya kita sudah minta maaf, terus orang tersebut tidak memaafkan. Ya, kalau kita sudah meminta maaf dan dia tidak memaafkan, ya itu salah dia. Yang penting kita sudah memaafkan. Makanya hadisnya itu liyatahallalu minhu, hendaklah minta dihalalkan. Makanya kalau saya katakan bisa jadi kegiatan kemasyarakatan yang kita sebut halal bihalal itu ini landasannya. Saling menghalalkan satu sama lain. Meskipun tata caranya silahkan pilih beda-beda, mau dengan salaman bareng, mau dengan salaman masing-masing, mau dengan ya sudah lebaran saja sudah halal bihalal, itu caranya dikembalikan kepada adat kebiasaan. Tetapi saling menghalalkan satu sama lain wajib hukumnya. Karena apa? Liyatahallalu minhu mangkana alaihi hakun. Barang siapa yang punya hutang maaf, hutang uang, hutang zalim, hutang dosa, hutang lain sebagainya, hutang ghibah termasuk. Falyu'ti, tunaikan kewajibanmu kepada orang lain, liyatahallalu minhu, agar kamu minta kehalalan darinya. Kalau tidak, maka itu akan berefek kepada suatu hukuman di hari yang tidak berguna dinar dan dirham. Ya, makanya perintah Rasul itu adalah liyatahalal, minta dihalalkan, minta dimaafkan. Kalau yang bersangkutan tidak memaafkan, nah itu urusan dia. Yang penting kita sudah minta dihalalkan, sudah minta dimaafkan. Kita cek lagi barangkali di antara kita ini ada yang belum kita minta halalnya. Yang kepake mungkin pernah termakan makanannya, pernah terminum minumannya, pernah terbicarakan aibnya ataupun kelakuannya, maka minta dihalalkan. Tapi ulama tadi memberi solusi. Kalau minta maaf langsung itu dapat menyebabkan perkara yang lebih berat, lebih bahaya, lebih parah, bahkan permusuhan. Cukup minta maaf yang secara umum saja. Tolong maafkan saya. Mengapa sih? Mengenai kondisi umat Islam itu tadi, Semua. itu kan tadi disebutkan bahwa kondisi yang paling buruk itu yang asfala safilin, Betul. yang paling bagus A'la iliyin gitu ya. Nah kita mau supaya ada di tengah aja nih, belajar tuh ke asfala safilin. Sebab yang kita rasakan banyak dosa itu dari kolbunya ya. Kalau fisik kan kayaknya kita masih udah bisa jaga, Betul. mulut kita bisa jaga, tapi kolbu kita yang rada liar tuh. Itu gimana tuh mensiasatinya supaya kita yang di tengah lah tong sekolah sapirin ala iliyin mau aja utuin. Betul. Itu para wali lah. Betul. Dosa itu ada dua, ada dosa batin, ada dosa lahir. Dosa lahir mah gampang terdeteksi dan minta maaf atau minta istighfar kepada Allah ini gampang. Dosa batin ini yang susah. Di antara dosa batin adalah kesombongan. Ya.
iri dengki hasad, lalu tidak ridho, tidak qanaah, itu adalah dosa-dosa batin. Maka memang mendeteksi dan merestorasinya, memperbaikinya agak susah. Dosa batin itu perlu kejernihan hati, perlu kebeningan hati untuk mendeteksinya. Kalau orang hatinya bersih, hatinya jernih, hatinya bening, dapat mendeteksi bahwa hati saya sedang tidak baik-baik saja. Ini sombong, ini iri dengki, dapat terasa. Tapi kalau orang tidak punya hati yang bersih, hati yang bening, tidak akan dapat merasakan itu. Dosa itu kan beban, Pak. Apa dalilnya? Surat Al-Insyirah. Wa wada'na anka wizrak. Di mana Rasulullah SAW itu sebelum berdakwah kepada umatnya, sebelum menyebarkan risalah Allah, tauhid, ibadah, syariah, akhlak dan lain sebagainya, yang Allah lakukan kepada beliau itu adalah satu, nasrah lakas sadrak. Allah lapangkan dada beliau menjadi orang yang dadanya lapang, hatinya terbuka kepada semua orang, hatinya itu lebar untuk semua orang, menampung semua manusia. Itu pertama. Yang kedua, wa wada'na anka wizrak, dan Allah lepaskan Rasul dari beban. Wizrak itu beban. Semua ahli tafsir mengatakan wizrak itu adalah dosa. Artinya apa? Allah sudah ampuni Rasulullah SAW dari dosa yang telah lalu jika ada, dan dosa yang akan datang jika ada. Maka setelah Allah memaafkan, mengampuni seluruh wizru atau wizrak Rasulullah SAW, setelah itu barulah diberikan tugas risalah kenabian. Maka dosa itu beban, Pak. Yang menyebabkan kita tidak rajin sholat itu dosa, karena dia menjadi beban. Alladzi anqadha zahrak. Apa anqadha zahrak? Yang membuat punggungmu itu berat. Dosa itu. Wa rafa'na laka dzikrak. Kalau dosa itu sudah Allah hapus, lalu punggung itu sudah Allah angkat beban dosanya, maka apa? Rafa'na laka dzikrak. Allah akan tinggikan posisi derajatmu. Allah angkat makommu, Allah angkat derajatmu, Allah tinggikan kedudukanmu. Dengan syaratnya dua tadi, dosanya diampuni, lalu yang membebani punggung itu Allah angkat. Makanya dosa itu beban bagi individu, beban juga bagi sosial. Kalau kita malas sholat, kita malas beribadah, itu biasanya kalau menurut Al-Quran dari dosa. Malas tahajud itu pasti ada dosa yang dilakukan. Malas sedekah ada dosa yang dilakukan. Malas berpuasa ada dosa yang dilakukan. Malas beribadah ada dosa yang dilakukan. Dan dosa-dosa yang paling berat itu dosa-dosa hati. Makanya ancaman dosa hati mah lumayan berat. Satu, contoh sombong saja. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga orang yang hatinya ada kesombongan. Kesombongan dosa hati. Dosa hati. Tidak ada tangan sombong, tidak ada mata sombong, hati yang sombong. Yang kedua, iri dengki, sama juga. Rasul mengatakan, jauhilah iri dengki, karena iri dengki itu akan melahap kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Dengki dosa hati. Maka untuk menjadikan kita ini posisi di tengah, tidak ala iliyin, tidak juga asfala safilin, ya syukur-syukur ala iliyin. Minimal yang tengah-tengah, kita menjaga istiqomah. Apa kunci kita berada di tengah dan di atas? Ada di surat itu juga jawabannya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Senantiasa menjaga iman, senantiasa menjaga amal soleh, maka kita akan berada di tengah. Tidak asfala safilin, tidak juga ala iliyin. Tapi kalau kita meningkatkan iman dan amal solehnya, maka kita akan menuju ke puncak kemuliaan a'la iliyin. Jadi kuncinya di dua kata itu, iman dan amal soleh. Digali lagi, didalami lagi, kemudian dihayati lagi makna keimanan itu dan makna amal soleh itu yang dimensinya luas, bukan amal soleh yang sifatnya zahir saja, tapi amal soleh yang sifatnya batin itu perlu ditingkatkan. Buang beban, buang kesalahan dan sebagainya. Apakah surat Al-Falaq sama Anas itu bisa menghindari ataupun bisa? Al-Falaq Anas bisa menjadi doa, menjadi ruqyah bagi diri kita untuk Allah buang itu sifat-sifat buruk. Karena sifat buruk kan dari setan. Setan bercokol dalam diri kita, manasin dada kita, manasin hati kita, sehingga ketika diruqyah dengan Al-Falaq An-Nas, setannya pergi dan hatinya menjadi lapang dan menjadi
Wallahu ta'ala bisawab wa quranihi walafu minkum wa mataufiquna illa billah subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.